Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Setianingrum, NIM C24012011035 dari MSP Angkatan 57. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan R software untuk analisis korelasi. Langkah yang pertama yaitu kita menuliskan di bagian kotak hijau ini dengan yang pertama judul praktikum, yaitu Praktikum Analisis Data, Sumber Daya Perikanan, dan Ilmu Perairan. Kemudian di sini saya tuliskan korelasi. Korelasi ini yaitu materi praktikum pada minggu ketiga. Kemudian ada tanggal 3 September 2021, ini merupakan tanggal dilaksanakannya praktikum. Kemudian di sini ada nama dan NIM praktikan, yaitu saya sendiri dengan nama Andini Setianingrum, NIM C24012011035. Langkah yang kedua yaitu menginstal package GGPUBR. Nah, package GGPUBR ini nantinya digunakan untuk mengkonstruksi atau membuat diagram scatter. Apa itu GGPUBR? Nah, GGPUBR, informasi lebih lengkapnya bisa kita cari di bagian package ini. Kita langsung saja menuliskan di bagian search GGPUBR. Nah, nanti akan muncul di bagian package GGPUBR. Untuk mengetahui info lebih lengkapnya, bisa kita klik GGPUBR yang bertuliskan dengan tinta biru ini. Nah, kemudian jika sudah diklik, maka akan muncul informasi lengkap mengenai package GGPUBR ini. Kita bisa scroll ke bawah. Nah, untuk kali ini kita menggunakan GG Scatter. Karena pada nantinya kita akan menggunakan package GG Scatter ini untuk membuat grafik. Kita klik. Nah, sudah. Kita next ke soal teladan 1. Di sini kita memiliki dua data, yaitu data X dan juga data Y, yang masing-masing data tersebut terdiri dari 10 data. X didefinisikan sebagai kumpulan data yang terdiri dari 10, 65, 40, 20, 35, dan seterusnya. Kemudian, Y juga didefinisikan sebagai kumpulan data yang terdiri dari 1,912, 3,272, dan seterusnya. Kemudian langsung saja kita run data X. Kita klik di bagian garis nomor 15, langsung kita run. Setelah itu, maka akan muncul di bagian konsol dan juga di bagian environment data X tersebut. Kemudian kita langsung saja run baris ke-16 juga. Maka akan muncul data X di bagian konsol. Selanjutnya kita run data Y, yaitu baris 17. Maka akan muncul di bagian environment dan juga di bagian konsol. Kemudian kita run juga baris ke-18, yaitu untuk data Y. Maka akan muncul data Y di bagian konsol. Setelah itu, kita menghitung korelasi dengan fungsi core untuk data X dan Y dengan metode Pearson. Langsung saja kita run baris tersebut, maka akan dihasilkan korelasi sebesar 0,89 sekian. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menghitung uji korelasi dengan fungsi core.test untuk data X dan data Y dengan metode yang sama, yaitu Pearson.
Kemudian langsung saja kita run baris 22. Nah, maka akan muncul di bagian konsol data seperti ini. Nah, ini dibacanya data X dan Y. Ini maksudnya hasil dari uji korelasi data X dan juga Y. Di sini kita mendapatkan T hitung sebesar 5,6179. Dan DF atau derajat bebas senilai atau sebesar 8. Hal ini sesuai rumus DF, di mana rumus DF adalah N dikurang 2. Sedangkan N untuk data X dan juga Y, masing-masing itu ada 10. Jadi DF-nya 10 dikurangi 2. Jadi sudah sesuai, yaitu DF-nya bernilai 8. Kemudian di sini ada P-value. P-value di sini kita mendapat hasil sebesar 0,000497, di mana P-value ini nilainya lebih kecil dari 0,05. Sehingga kita menolak HO atau hipotesis awal. Sehingga HA atau hipotesis alternatif bernilai tidak sama dengan 0. Di sini juga tertulis alternative hypothesis true correlation is not equal to 0 atau 0 bahasa Inggrisnya. Kemudian di sini ada nilai selang kepercayaan yaitu sebesar 95%. Nah, confidence interval di sini itu maksudnya itu nilai selang kepercayaan. Nah, nilai selang kepercayaan tersebut berkisar di antara 0,6 sekian sampai 0,97 sekian. Dan ini merupakan nilai tengahnya atau rank. Itu 0,89 sekian. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan visualisasi menggunakan scatter. Nah, karena scatter plotnya sudah kita download di awal, maka kita langsung saja ke data X dan juga data Y. Langkah pertamanya yang harus kita lakukan untuk memvisualisasikan menggunakan scatter yaitu kita run baris ke-27 yang bertuliskan library GGPUBR. Kita run, maka akan muncul seperti ini di bagian konsol. Setelah itu, kita membuat from dari dataku. Nah, tulisan dataku ini opsional, bisa diganti apapun sesuai kebutuhan kamu atau sesuai kebutuhan kita. Nah, cara membentuk from dari nilai X dan Y atau dari data X dan Y yaitu kita tinggal ngerun atau baris ini yang baris 29 kita run. Nah, maka akan muncul di bagian konsol dataku kayak gini. Kemudian di bagian environment akan muncul seperti ini. Nah, kita cek apakah data from kita sudah jadi atau belum, itu kita klik ini. Nah, ini data from untuk data X dan Y sudah jadi. Oke, kita kembali ke halaman awal. Kemudian, kita memvisualisasikan menggunakan scatter plot. Nah, di sini kita menggunakan formula
atau perintah GG scatter. Untuk dataku, di mana X sama dengan X, Y sama dengan Y. Kemudian kita lihat dari garis regresi linear, sehingga kita menemukan reg.line. Cov in sama dengan true. Cov in maksudnya di sini adalah coefficient interval. Kemudian core coef yaitu coefficient korelasi. Di sini juga sama dengan true, agar nantinya tidak error. Kemudian di sini ada core dot method. Jadi ini maksudnya itu metode mencari korelasi tersebut, yaitu dengan metode Pearson. Di sini juga tertulis Xlab sama dengan TP, Ylab sama dengan hasil ikan. Nah, maksudnya itu Xlab kan kita akan membuat scatter. Artinya kita memiliki sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, Xlab sama dengan TP maksudnya di scatter nanti untuk sumbu X itu akan berisi TP, dan untuk sumbu Y akan berisi hasil ikan. Langsung saja kita lihat bentuk scatter plotnya, yaitu dengan mengklik baris yang menggunakan formula ini ke bagian run. Nah, kemudian di sini muncul hasil plotnya. Kita lihat di bagian konsol, di sini ada tulisan yang tertulis dengan tinta warna merah. Ini bukan berarti formula mengalami error, tetapi ini merupakan formula dari data Y dan juga data X. Oke, kita sudah mendapatkan hasil plotnya. Kita bisa zoom. Nah, di sini untuk sumbu X berisi TP dan sumbu Y berisi hasil ikan. Di sini juga sudah ada skala-skala yang tertera. Nah, nilai R di sini maksudnya adalah koefisien korelasi yang bernilai 0,89. Kemudian P di sini yaitu artinya p-value. Nah, nilainya ini kurang dari 0,05. Artinya data ini menolak H0 atau hipotesis awal. Akan tetapi dia menerima hipotesis alternatif, sehingga hipotesis alternatifnya bernilai tidak sama dengan 0. Kemudian, warna abu tua ini menunjukkan confidence interval, yaitu rank 95 yang tadi, yaitu ada rank atas dan juga rank bawah. Oke, kita next ke soal teladan 2. Di sini kita memiliki dua data seperti di atas, yaitu ada data panjang ikan dan juga data logam berat. Nah, cara menghitungnya sama seperti tadi, yaitu data panjang ikan kita langsung run. Maka akan muncul di bagian environment data panjang ikannya dan juga di bagian konsol. Kemudian kita run lagi, akan muncul juga data panjang ikan di bagian konsol. Untuk data logam berat juga dilakukan hal yang demikian, yaitu kita melakukan run pada baris ke-42. Oke, di sini sudah muncul di bagian konsol dan juga di bagian environment. Kemudian untuk baris 43 juga dilakukan hal yang sama, yaitu kita run. Maka akan muncul data logam berat di bagian konsol. Langkah selanjutnya yaitu menghitung korelasi dengan fungsi yang sama seperti di soal teladan 1, yaitu core panjang ikan
logam berat dengan menggunakan metode Pearson. Oke, baris ini langsung saja kita run. Nah, di sini kita mendapatkan korelasi, nilai korelasi sebesar negatif 0,6 sekian. Kenapa di sini negatif? Karena hubungan ini menghasilkan hasil korelasi yang negatif. Artinya, semakin tinggi nilai panjang ikan, maka semakin rendah konsentrasi logam berat. Dan juga sebaliknya. Oke, langsung saja kita next. Setelah itu, kita menghitung uji korelasi dengan fungsi yang sama seperti untuk soal teladan 1, yaitu core.test panjang ikan logam berat dengan metode Pearson. Langsung saja kita run. Nah, di sini akan muncul hasil dari korelasi, hasil dari uji korelasi. Nah, kita bisa membacanya dengan data panjang ikan dan juga data logam berat dengan T hitung negatif 2,9441 derajat bebas sebesar 13. Nah, di sini juga sama fungsi rumus derajat bebas yaitu N dikurangi 2. Nah, di sini di soal teladan nomor 2 kita memiliki 2 data yang masing-masing datanya terdiri dari 15 data. Untuk itu, di sini DF-nya yaitu 15 dikurangi 2 sesuai formulanya yaitu N dikurangi 2 yang menghasilkan nilai DF 13. Kemudian di sini ada nilai p-value sebesar 0,0114. Nah, p-value di sini juga masih lebih kecil dari 0,05. Artinya data ini menolak H0 atau hipotesis awal serta menerima hipotesis alternatif, sehingga nilai hipotesis alternatif tidak sama dengan 0. Nah, di sini juga tertulis seperti data soal teladan 1, alternatif hipotesis true correlation is not equal to 0. Kemudian di sini kita mendapatkan nilai atau selang kepercayaan sebesar 95%, di mana dia berkisar antara negatif 0,864 sekian sampai negatif 0,177 sekian, dengan rank atau nilai tengah sebesar 0,63 sekian. Selanjutnya, kita melakukan visualisasi menggunakan scatter. Kita menggunakan rumus yang sama, yaitu library GGPUBR. Nah, di bagian baris yang tertuliskan library GGPUBR ini, kita klik run. Setelah itu, akan muncul formula yang sama di bagian konsol. Setelah itu, kita membuat data frame dari datamu. Nah, di sini sama saja seperti soal teladan 1, opsional mau diisi apapun, itu terserah. Namun, saya pada video kali ini menggunakan nama datamu, karena soal yang 1 menggunakan nama dataku. Nah, di sini kita langsung saja run di bagian datamu yang didefinisikan data.from panjang ikan, logam berat. Langsung saja kita run, maka akan muncul data seperti ini. Nah, kita juga memiliki data di environment, muncul seperti ini datamu. Nah, di sini kita bisa mengecek apakah tabel atau data frame yang sudah kita buat menggunakan formula tadi sudah jadi atau belum. Kita bisa mengklik ini. Oke, ini sudah jadi data frame dari data panjang ikan dan juga data logam berat. Oke, kita kembali lagi ke bagian awal. Kita menghitung atau langkah selanjutnya yaitu kita memvisualisasikan menggunakan scatter plot. Di sini ada perintah GG scatter.
dalam kurung datamu, X sama dengan panjang ikan, Y sama dengan logam berat. Kemudian kita bisa melihat nanti di bagian regresi linear atau garis regresinya dengan formula reg.line. Kemudian di sini ada const in sama dengan true. Nah, const in di sini adalah coefficient interval. Dan di sini ada corn.coef atau coefficient korelasi sama dengan true. Kenapa kita menulis sama dengan true? Agar nantinya formula yang kita buat ini tidak error ketika digunakan. Kemudian kita juga menuliskan core.method. Nah, artinya ini adalah metode korelasi yang kita gunakan, yaitu metode Pearson. Kemudian di sini ada X-lab, yaitu ketika kita membuat scatter nanti, otomatis kita memiliki dua sumbu, yaitu sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, di sini X-lab sama dengan panjang ikan. Maksudnya, nanti di bagian sumbu X itu akan terisi panjang ikan. Akan terisi data panjang ikan. Nah, di sini ada Y-lab, sama dengan konsentrasi logam berat. Artinya nanti di bagian scatter yang sumbu Y akan terisi konsentrasi logam berat. Oke, langsung saja kita membuat melihat hasil plotnya, yaitu dengan mengklik run untuk baris di salah satu 3 baris ini, yaitu baris 5, 55, 56, atau 57. Kita langsung klik run aja. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul hasil plotnya. Hal yang sama terjadi, yaitu terdapat tulisan bertinta merah di bagian konsol. Ini bukan berarti error. Saya ingatkan lagi, ini bukan berarti error. Akan tetapi, ini merupakan formula dari data Y dan juga data X. Oke, kita bisa melihat lebih besar, lebih jelas untuk hasil plotnya dengan mengklik tombol zoom. Nah, di sini sudah muncul hasil plotnya atau hasil scatter plotnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di bagian sumbu X, sesuai formula yang sudah kita tulis di awal, yaitu lab X sama dengan panjang ikan. Nah, di sini sudah sesuai, yaitu lab X atau sumbu X terisi oleh data panjang ikan. Sedangkan untuk sumbu Y terisi oleh konsentrasi logam berat dengan skala yang sudah tertulis masing-masing di sumbu X dan Y tersebut. Kemudian di sini kita memiliki atau mendapatkan nilai R atau koefisien korelasi sebesar negatif 0,63 dan juga kita mendapatkan nilai p-value sebesar 0,011. Nah, nilai p-value ini masih kurang dari 0,05, artinya dia menolak H0 dan menerima hipotesis alternatif. Oke, sama seperti hasil scatter plot yang pertama untuk soal teladan 1, di sini ada arsiran seperti arsiran berwarna biru tua. Nah, ini maksudnya itu daerah rank sebesar 95% yang tadi kita dapatkan, atau confident interval 95% ini yang berwarna biru tua. Yang berwarna abu. Ya, ini lebih ke abu. Nah, di sini ada data atas dan juga data bawah. Data atas ini yang di atas garis regresi linear dengan yang di bawahnya. Oke, saya tegaskan lagi di sini kita mendapat hubungan korelasi yang negatif, yang mengartikan bahwa hubungan negatif ini itu semakin tinggi nilai panjang ikan, ini kan misal 30, maka akan semakin rendah
konsentrasi logam. Nah, di sini misal kita ambil contoh 15. Nah, di sini jika panjang ikan bernilai 15, maka konsentrasi logam berat bernilai berkisar antara 3 sampai 6. Mungkin di sini bisa kita tulis 4. Akan tetapi, jika kita memiliki panjang ikan sebesar 30, maka kita akan mendapatkan konsentrasi logam berat yang lebih kecil, yaitu senilai 3. Ya, 3. Kalau tidak, 2. Karena ini kurang jelas garis lurusnya. Intinya, maksud dari hubungan negatif ini yaitu apabila panjang ikan semakin panjang, apabila panjang ikan semakin tinggi, maka akan semakin rendah konsentrasi logam. Dan sebaliknya, apabila konsentrasi logam semakin besar, maka panjang ikan akan semakin menurun. Seperti itu. Oke, kita next ke rumus atau formula atau metode lain untuk mencari korelasi. Nah, di sini kita memiliki rumus KOR dalam kurung panjang ikan logam berat dengan metode kendal. Nah, kita tadinya di awal menggunakan metode Pearson, kita memiliki metode lain yaitu dengan metode kendal. Oke, langsung saja kita run formula tersebut. Nah, di sini akan menghasilkan nilai korelasi sebesar negatif 0,401 sekian. Kemudian metode lain yang kedua yaitu kita menggunakan rumus atau metode Spearman. Berarti kita sudah memakai 3 metode, yaitu Pearson, kendal, dan Spearman. Oke, langsung saja kita run untuk garis 62, yaitu metode lain kedua dengan metode Spearman. Oke, kita run. Oke, kita menghasilkan hasil korelasi sebesar negatif 0,6184 sekian. Dari metode lain yang kita gunakan, mengapa hasilnya berbeda dengan metode, baik metode Spearman dengan kendal, Spearman dengan Pearson, maupun kendal dengan Pearson, kendal dengan Spearman, dan lain-lain. Kenapa menghasilkan nilai korelasi yang berbeda? Karena hal ini terjadi karena pendekatan yang kita gunakan juga berbeda. Artinya, hasil yang kita dapatkan pun kemungkinan besar akan berbeda. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.